Halo guys, selamat pagi. Kembali lagi bersama Benny. Sekarang kita udah masuk ke sesi AMA yang ke-32. Keren banget. Gak nyangka AMA perjalanannya bisa sepanjang ini ya guys ya. Kita udah sampai keliling Indonesia, muter-muter dari Jakarta, Belitung, Medan, Surabaya. Jadi betul-betul thank you buat teman-teman yang udah ikuti perjalanan Benny sampai sejauh ini. Dan pertanyaannya keren-keren loh. Di AMA yang ke-32 ini, yuk langsung aja kita jawab satu-satu pertanyaan kamu. Let's check this out. Pertanyaan pertama dari Sotoy 591. Halo Om Ben, saya ingin bertanya. Usia masih kepala 2, jadi saya fokus pekerjaan saya sekarang mencari modal usaha. Pertanyaan saya, bolehkah saya all in saham BBCA 100 juta dalam 2 tahun ke depan? Oh iya, saya ingat kata-kata Om Ben, jangan taruh dalam satu keranjang sekaligus. Saya bingung bila disuruh memilih saham apa lagi. Terima kasih Om Ben, sehat selalu. Oke, pertanyaannya adalah tentang orang yang mau all in 100 juta di BBCA selama 2 tahun ke depan. Pertama yang kamu harus tahu, ya saham yang kamu mau taruh ini adalah dari kategori 16 jenis saham yang ada di ISG. Ini masuk ke dalam kategori kapal induk. Kalau kamu punya target 2 tahun, dan kapal induk itu punya tipikal apa? Growth-nya itu kurang lebih di sekitaran 20% per tahun. Nah, kalau kamu taruh dalam 2 tahun, berarti duit 100 juta kamu dalam 2 tahun cuma naik 40%, cuma jadi 140 juta. Menurut saya, ya oke-oke aja sih dibanding kamu taruh di deposito. Tetapi jauh lebih baik kalau kamu punya mindset masuk ke kapal induk. Dana yang kamu taruh itu minimal 5 tahun. Dan kalau kamu mau check out, kalau kamu sudah cuan 100%. Jadi, sangat tidak direkomendasikan buat orang-orang yang mau masuk ke dunia saham kapal induk untuk bermain di bawah 5 tahun. Jangan. Lebih baik kamu cari saham lain yang kamu paham bisnisnya, kamu paham siklusnya. Lalu yang kedua, banyak orang menurut saya pribadi bikin kesalahan. Mereka taruh duit ke dunia saham dengan harapan kalau nanti dapat cuan dia mau buka bisnis. Itu menurut saya agak aneh. Kenapa? Karena yang ada, karena duit di saham itu cuannya lebih gampang dan lebih mudah dibanding bisnis dunia nyata. Yang ada adalah lu bisnis di dunia nyata, duitnya lu tabung ke saham. Dari saham, dia tumbuh berbunga, tumbuh semakin banyak, tumbuh semakin besar. Kenapa? Karena logikanya, rasionya, kenapa orang taruh duit di bursa efek? Ya karena dia mau cuan, nggak pakai ribet, gitu ya. Tapi banyak orang kemudian berharap cuan dari saham, dia take out, terus masuk ke bisnis, dunia nyata, ujung-ujungnya apa? Boncos. Coba teman-teman tolong sharing pengalamannya di kolom komentar di bawah ini. Siapa yang pernah taruh duitnya di saham, setelah cuan, dia tarik duitnya, buka bisnis, bisnisnya malah boncos. Gue yakin banyak yang seperti itu. Tahu nggak kenapa? Karena ini dua hal yang berbeda. Bisnis saham yang namanya investasi, lalu sama bisnis di dunia nyata, itu dua hal yang serupa tapi tidak sama guys. Tantangannya berbeda. Kenapa? Karena kalau di dunia nyata kamu berbisnis, mentalitas kamu itu adalah mentalitas aktif. Kamu harus aktif bergerak, cari klien, networking, jualan. That is business. Tapi kalau kamu di dunia investasi, itu kebalikannya. Kamu harus punya mentalitas pasif. Jadi, lu nggak boleh terlalu aktif. Kenapa? Karena kalau di dunia saham lu terlalu aktif, yang lu lakukan apa? Lu gatel dikit-dikit jual, gatel dikit-dikit beli. Ujung-ujungnya apa? Cuan, lu nggak maksimal. Nah, ini dua mentalitas yang sebetulnya lu harus belajar bisa memisahkan. Nah, kembali ke portofolio kamu yang kamu tanya, 100 juta, boleh apa nggak taruh ke BBCA? Ya boleh-boleh aja menurut saya, dan menurut saya itu pun sangat aman. Tetapi sekali lagi, kapal induk paling cocok untuk metode investasi DCA, dollar cost averaging, bukan metode investasi all in. DCA apa? Hari ini misalkan gue dapet cuan, jualan sate di pinggir jalan atau dapat gaji. Gue sisihkan penghasilan gue sebagian ke Bank BCA. Bulan depan begitu juga Bank BCA. Jadi sifatnya menabung kalau di kapal induk. Makanya strateginya harus long term. Bukan metodenya all in gitu ya. Oke, kalau seandainya kamu masuk di bawah 5 tahun, ya saya yakin duit kamu sih nggak bakal loss. Kamu pasti bakal profit. Tapi pasti tidak akan maksimal. Maksimal berapa? Ya kapal induk minimal cuan 100%. Next. Pertanyaan berikutnya dari user BV3T. Bang, gue juga kadang masih scalping di kripto, tapi entah kenapa perasaan nggak pernah tenang dan selalu penasaran lihat market. Takut kehilangan momen juga, dan seminggu kemudian emang terasa ke badan itu nggak enak banget. Makanya sekarang saya stop dulu, nyari cuan di kerjaan lain aja. Oke, bagus. Jadi gue udah sharing pengalaman lu tentang dunia scalping dan gue sangat tidak rekomendasikan, dan itu berdasarkan pengalaman gue pribadi. Bukan kata si anu, kata si itu, kata buku ini, no. Pengalaman pribadi semua yang gue sharing di YouTube ini. Dan ketika gue bilang, ketika lu jadi scalper, itu hati lu nggak tenang. Lu tuh selalu jantungan.
Lu tuh stres, keringet dingin, mau tidur nggak enak, mau makan nggak enak. Hari orang pada libur, hari Sabtu Minggu, lu bisa stres, kok market nggak buka ya, gua kan pengen trading. Giliran hari Senin market trading jam 9, jam 7 lu udah bangun keringet dingin, udah mau cari-cari saham mana yang lu mau beli. Jadi itu kegilaan yang ada di dunia scalper. Makanya rata-rata orang yang scalper itu apa, lu perhatiin dan simak baik-baik kata gua. Orang yang scalping itu gila dan mayoritas nyawanya itu udah hilang setengah. Setengahnya lagi ada di handphonenya, setengahnya lagi berada di dunia lain. Mas, tolong mas. Mas. Makanya biasanya scalper itu cari pelarian. Cari pelarian apa? Ekstasi, pakai narkoba, minuman keras, mabok alkohol, atau ya stres, kegilaan lain, sibuk ngerokok, sibuk ngopi, dan lain sebagainya. Mereka rata-rata ujung-ujungnya jadi begadang, banyak tahayul, percaya hal-hal yang supernatural. Ini fakta. So teman-teman, ketika lu bilang lu mau stop jadi scalper, percayalah itu keputusan yang sangat tepat. Tidak ada orang yang kaya dari scalper. Banyak orang ambil contoh, buktinya ini bohong nih, buktinya ada scalper yang kaya raya namanya Jim Simmons. Bego, yang namanya Jim Simmons itu bukan scalper bro, bukan dia yang trading, dia trading pakai robot yang dia ciptakan sendiri. Dan Jim Simmons ini bukan orang tolol. Kenapa dia bukan orang tolol? Ya dia itu lulusan universitas terbaik di dunia, saking pinternya dia. Dia direkrut sama CIA untuk bikin software mata-mata. Lah, menurut lu, jangankan jadi mata-mata di CIA, apa menurut lu rata-rata orang yang scalping itu cocok jadi satpam di CIA? Menurut gue bahkan nggak bisa. Tapi dia bercita-cita, Jim Simmons itu bisa. Jim Simmons itu hebat, dikit-dikit apa andalannya trader, scalper. Pakai nama-nama Jim Simmons. Padahal dia nggak tahu, Jim Simmons itu orang yang sangat-sangat pintar. Bahkan Warren Buffett mengakui, Warren Buffett itu bilang salah satu investor paling hebat dan paling pintar dan menjadi trader itu ya Jim Simmons itu. What do you think of quants? Jim Simon's Medallion Fund has done 39% net of fees for 3 decades, which proves that it works. Will you consider hiring a quant lieutenant in Berkshire to work alongside with Ted or Todd? Well, I'll say no to the second part, and I'll let Charlie handle the first part. Well, that's rather interesting. The leading quant fund did fabulously on the short-term trading. They found little algorithms that worked to make them, they had predictive value, and as long as they kept working, they just kept doing it, as long as the money kept coming in. When they got to using the same system, just to finding some little algorithm and trying to do it mechanically, for long-term stock predictions, the record was not nearly as good. And in the short-term stuff, they found that if they tried to do it too much, they destroyed their own advantage. So there was a limit on the amount they could make. But they were very, very smart. Yes, they got very rich. but Very, very smart. And, very smart and very rich, yes. And very high grade, by the way. yeah. Jim Simons. Dan gue sadar, gue bukan orang sehebat Jim Simmons bro. Jim Simmons IQ-nya 200 bro. Lu mau copy dia? Enggak, gue lebih pilih jalan investasi gue, jalan yang paling mudah. Jalan yang paling gampang, yang nggak pakai ribet, investor, udah selesai. Jadi kalau ada teman-teman yang bilang scalping itu gampang, scalping itu mudah, itu bullshit. Lu kena tipu, yang ada lu cuma dibikin jadi budak bandar. Hidup lu pasti tidak akan tenang. Udah pasti itu udah digaransi. So lebih baik apa kamu cari kerjaan lain, cari kerjaan yang benar. Syukur-syukur kamu ada penghasilan yang bisa kamu sisihkan. Stop gunakan narkoba, stop duit lu buat beli alkohol, buat beli miras, buat beli rokok. Enggak, duit lu taruh ke saham yang benar. Ingat ya, yang namanya scalper selalu dekat dengan begadang, selalu dekat dengan mabok, selalu dekat dengan stres, selalu dekat dengan narkoba. Nggak percaya, buktikan apa yang gue bilang. Pertanyaan ketiga dari Muhammad Hashim 1172. WSKT gue nyungsep 56%. Ah, itu pertanyaan apa pernyataan tuh? Jadi pas kita nyungsep. Waskita itu harganya dari 500-an ya sekarang udah berapa 200 perak ya. Berarti orang-orang yang beli waskita itu udah minus lebih dari 50%. Selamat. Congratulations, kamu berhak dapat hadiah spesial payung cantik dari Bursa Efek Indonesia. Kenapa? Karena gue udah bikin videonya guys. Tolong lalu kalau pakai punya mata dipakai, lu punya duit beli pulsa, beli data, lu bukalah konten kita yang kemarin. Moga-moga belum kena take down ya. Di konten itu gue bilang cuma orang tolol yang beli saham waskita. Kenapa? Karena saham itu akan segera nyungsep. Lalu apa hasilnya hari ini? Sejak kita bikin video itu, mungkin berapa 3 bulan yang lalu ya? Ya sahamnya udah minus 50% lebih. Orang-orangnya sekarang udah banyak yang diperiksa KPK. Bahkan sahamnya kemarin sempat di stop. Sempat di apa namanya? Sempat di suspend. Nah gue bingung. Di Bursa Efek Indonesia ini,
Memang faktanya 90% orang cita-citanya cut loss. Terbukti dari orang-orang yang beli saham waskita, tololnya nggak keampunan, betul-betul pusing. Gua kenapa? Gue udah berulang kali bikin video tentang waskita itu cuma orang goblok yang beli saham waskita, tapi masih ada orang beli saham waskita, itu nggak masuk di akal menurut gue. Dan sekali lagi ini memang membuktikan teori yang gue udah pernah bilang, ya 90% orang di ISG itu cita-citanya cut loss, cita-citanya beli saham auto miskin, cita-citanya beli saham yang hobinya ngerampok duit lu. Itu fakta. Dan ini memang keuntungan buat teman-teman investor, dan itulah kenapa lu harus buru-buru segera menjadi investor, segera pensiun dari trader. Ingat, karena apa? Trader tuh cita-citanya tambah miskin ya. Cita-cita mereka, saya dilahirkan ke dunia ini karena saya harus memperkaya bandar. Nah itu cita-cita mereka. Itu udah nggak bisa diganggu-gugat. Jadi itu tujuan hidup mereka, cita-cita yang sangat mulia. Terbukti orangnya berulang kali itu lagi beli saham yang jelek-jelek. Udahlah, ujung-ujungnya nyungsep. Nah, bandar itu kan isinya bukan orang-orang bego ya. Bandar tentu isinya orang-orang pintar ya. Tentunya bandar itu tidak mau beli saham yang cap kaki 5 ya. Tentunya bandar akan beli saham yang Benix bilang bagus. Iya dong. Karena isinya kan orang yang pakai otak. Tapi orang yang tidak pakai otak, si trader-trader ini tuh biarin aja mereka tambah miskin untuk memperkaya bandar. Bandar ujung-ujungnya apa? Ya beli saham yang berkualitas. Yang beli saham kita siapa? Ya orang-orang dodol gitu loh. Jadi buat teman-teman sekali lagi, gue no-comment buat orang-orang ini, ya gue nggak bisa bilang, karena ini udah kejadian berulang-ulang. Zaman dulu gue udah bilang hal yang sama terkait bank. Korbannya banyak banget di situ. Gue udah pernah bilang, hotel hantu bro, hantu belau isinya. Gak ada hotel itu, adanya semak belukar, tapi orang beli sahamnya, kan bego, stres. Wah ngeri bro. Jadi permainan ini dari tahun ke tahun itu aja. Dan yang gue bingung adalah selalu ada stok orang bodoh untuk dijebak di saham-saham cap kaki 5 gitu ya. Jadi buat teman-teman ini pelajaran, buat tadi yang udah sharing dia nyangkut di saham kita, lu please tolong lu cek video kita yang dulu banget itu. Sebelum sahamnya disuspend, sebelum sahamnya nyungsep, gue udah bilang, gue satu-satunya yang bilang ini saham sampah akan segera nyungsep. Yang lain YouTuber sebelah lu lihat ya, dia sibuk puji-puji waskita. Dia sibuk bikin lu pada nyangkut. Lu lihat YouTuber itu, mafia semua brengsek. Padahal kalau lu punya hati, lu punya otak, lu udah tahu yang gue bilang bener, waskita itu nyungsep. Dan terbukti hari ini ya nyungsep. So teman-teman, itulah realita dunia investasi. Begitu banyak tukang tipu di luar sana berusaha untuk menjebak lu. Lu pinter-pinter aja, pilih mata lu, jangan sampai mata lu menyesatkan lu ya. Apalagi makin sekarang, makin banyak YouTuber palsu, gara-gara di-endorse orang, puji-puji sekuritas belangsak, sekuritas jelek, dipuji-puji sampai habis padahal mau nipu lu. Hati-hati. Yang lebih parah ya orang yang ngejebak lu buat beli saham waskita. Lu ingat baik-baik, catat nama orang itu. Semua orang udah tahu di sini kalau investor sejati ya. Dan Muhammad Hasim, satu yang pesan yang gue bisa bilang buat lu. Apapun itu, anggaplah lu itu beruntung. Karena lu cuma nyungsut 56%. Gue udah ketemu orang yang kena tipu 800 juta di saham yang sama. Gue udah ketemu orang yang ketipu 8,6 miliar di saham yang sama. Karena dia apa? Dia ikut grup-grup rekomendasi saham. Udah lu tambah bego, lu tambah tolol. Lama-lama lu upgrade jadi gila. Masa ada lu pelajarin saham pakai ilmu bintang-bintang, itu di mana otak lu gitu ya. Jadi ya buat kamu yang kejebak di sini, ya anggap aja lu dapat uang sekolah gitu aja. Jadi ya itu sekali lagi begini pesan gue, yang namanya ilmu investasi itu sangat-sangat mudah. Lu ceklah videonya Ray Dalio, kita udah pernah bikin. Investasi buat Ray Dalio itu sangat-sangat mudah lah, sangat gampang, sangat masuk akal. Nggak pakai ribet-ribet pelajari ilmu bintang, planet, Saturnus, Mars, Uranus. Ke laut aja lu bro. Next. Pertanyaan berikutnya dari WMI SS4FL. Setuju. Bahkan tante gue yang orang OJK sendiri yang bilang trading itu ibarat judi yang dilegalkan pemerintah. Fatwa MUI aja sampai sekarang nggak ada yang ngasih fatwa halal buat trading. Ini rahasia bro. Jadi semua orang yang punya otak itu udah tahu yang namanya trading itu judi. Tapi mereka nggak ada yang mau ngasih tahu lu. Kenapa? Karena duitnya banyak di judi itu. Nanti kita yang dimarahin lagi. Tapi ini fakta lah. Ya kalau lu punya akal waras yang cukup sehat, lu pasti udah tahu lah yang namanya trading itu judi, yang tambah kaya itu bandar bukan lu. Udahlah, fakta. Gue ketemu rata-rata investor ya sukses. Nggak begitu caranya mainnya, oke? Pertanyaan berikutnya dari Husky 2961. Jadi maksudnya kalau saham saya naik, belum saya jual. Duit saya sudah berkurang 2%. Lah gimana kalau saham saya terus turun? Mohon pencerahan. Mungkin maksudnya dia beli saham, terus sahamnya naik, terus habis itu sahamnya turun, minus 2%, itu ya asumsinya ya. Terus gimana kalau saham saya terus turun? Ya nggak ada masalah.
Anggap aja lu dapat barang diskon. Kalau seandainya lu beli rumah, harganya 500 juta. Terus tiba-tiba ada orang datang, Pak saya nawar ya 70 juta, lu jual nggak? Lah kalau lu jual kan lu bego. Tapi faktanya ya orang malah jual 70 juta. Yang ada kalau tiba-tiba 70 juta kan lu ngomongnya gini, Bapak aja sana kalau ada rumah saya beli 80 juta kalau perlu. Ya kan gitu kan. Logika aja lah gitu. Sepanjang perusahaan yang kamu beli bagus, kalau dia naik 3%, turun 4%, besok naik lagi 5%, besok turun lagi 7%, nggak ada masalah, nggak ada hubungannya. Yang penting apa? Yang kamu beli itu saham yang bagus, perusahaan yang jelas, manajemennya bagus, prospeknya juga bagus, simple. Jadi nggak investasi itu nggak pakai ribet gitu. Lu nggak usah lagi lihat kayak trader-trader harian, lihat pergerakan saham setiap hari naik turun, nggak ada gunanya bro, nggak ada gunanya. Jauh lebih bagus lu baca, lu riset perusahaannya. Ingat, filosofi investasi Peter Lynch, behind every stock there is a company. You should find out what it's doing. Jadi, cek perusahaan yang di belakang itu bisnisnya gimana. Jangan cek angka-angka itu, pergerakan saham itu tidak ada hubungannya. Dan nggak usah terpengaruh tentang naik 1%, turun 2%, naik 3%, nggak ada hubungannya teman-teman. Tolong lu harus lupakan mindset seperti itu, tuh mindset penjudi. Investor sejati kayak gua, paling buka bursa efek itu berapa sih seminggu sekali mungkin? Nggak mungkin tiap hari kita cek, nggak ada gunanya. Serius deh. Coba lu pahami dulu mindset investor ini. Semoga kamu bisa paham. Dan ini yang membedakan trader harian dengan investor. Apalagi scalper. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Pertanyaan kalian keren-keren, bagus-bagus. Yang belum dijawab pertanyaannya jangan khawatir. Tetap semangat, tetap taruh pertanyaan kamu di kolom komentar di bawah ini. Akan kita jawab di serial lama yang selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan. Bye-bye. Aduh, sakit bener gigi gue. Oh, gitu. Nggak kebanyakan ngomong. Itu yang waskita tuh bagus tuh. Yang waskita. Sambungannya dia dah.